akuntansi manajerial atau akuntansi biaya untuk menyediakan dan menganalisis informasi bagi manajer dalam untuk mengambil keputusan. Akuntansi manajerial ini berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain. Slide-nya nggak jalan ya? Maaf Kak Farah. Yang selanjutnya, akuntansi keuangan menyediakan informasi yang dibutuhkan orang atau pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, akuntan publik merupakan akuntan yang menyediakan informasi keuangan individu atau organisasi berdasarkan pada upah. Selanjutnya, pengauditan merupakan pekerjaan meninjau dan mengevaluasi laporan yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Berikutnya, akuntansi perpajakan merupakan akuntan yang terlatih dalam hukum pajak dan bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengembangkan strategi pajak. Berikutnya, akuntansi pemerintah dan lembaga non-profit merupakan sistem akuntansi yang digunakan tidak untuk menghasilkan keuntungan tetapi melayani pembayar pajak, pembayar bunga, dan yang lain melalui anggaran yang diakui. Selanjutnya, siklus akuntansi meliputi analisis berbagai dokumen sumber data, yaitu analisis berbagai dokumen sumber data, lalu melaporkan transaksi dan jurnal, melakukan posting jurnal ke dalam buku besar, membuat neraca percobaan, menyiapkan laporan keuangan, dan menganalisis laporan keuangan. Untuk jenis laporan keuangan, yaitu neraca, laporan kondisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan laba rugi merupakan rangkuman tentang pendapatan, biaya produk, dan pengeluaran termasuk pajak dan menekankan keuntungan kerugian perusahaan dalam waktu tertentu. Untuk laporan aliran kas menyediakan rangkuman mengenai masuk keluarnya uang dari perusahaan. Next, slide selanjutnya. Selanjutnya, aktiva atau kekayaan merupakan ekonomi tanah, kendaraan, perlengkapan lainnya. Untuk unit yang tidak tampak seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Jenis aktiva. Aktiva lancar adalah aktiva yang dapat dikonversikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, meliputi kas, piutang, dagang, dan persediaan. Aktiva tetap merupakan aktiva relatif permanen, contohnya tanah, gedung, dan peralatan. Aktiva yang tidak tampak yaitu aktiva jangka panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik tapi memiliki nilai. Pasif atau utang dan modal meliputi utang lancar adalah utang karena pembelian barang yang akan segera dibayar dalam periode waktu tertentu. Utang jangka panjang adalah utang yang dibayarkan di dalam waktu yang lebih lama. Modal adalah banyaknya kepemilikan yang ada di tangan pihak tertentu. Dalam pengelolaan keuangan ini ada beberapa rumus yang digunakan, yaitu pertama, cara mencari kekayaan, yaitu utang ditambahkan modal. Yang kedua, mencari rasio lancar, yaitu aktiva jangka pendek dibagi pasiva jangka pendek. Selanjutnya, mencari rasio utang, yaitu utang total dibagi kepemilikan modal. Dan selanjutnya, untuk mencari pendapatan per lembar saham, yaitu pendapatan setelah pajak dibagi banyaknya per lembar saham. Lalu pengembalian modal. Untuk mencari pengembalian modal, yaitu pendapatan bersih dibagi total modal pemilik. Selanjutnya,
untuk mencari perputaran persediaan, yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya saya serahkan pada Mbak Sarah Adinda. Terima kasih. Mbak Sarah coba ngomong biar semuanya dengar. Halo Mbak Sarah, itu sudah nggak saya mute kok, udah saya aktifkan mikrofonnya, jadi silahkan. Halo, aku sudah mendengar. Gimana ya? Halo Bu, dengar nggak suara Sarah? Halo teman-teman. Iya dengar. Udah silahkan presentasi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi uang menurut Albert dan Clifford tahun 2009. Di sini ada tiga penerangan. Yang pertama, uang sebagai alat pertukaran yang sah. Uang penukaran yang sah bisa ditukar dengan makanan yang diterima di mata umum. Dan yang kedua, uang dapat mengukur nilai barang dan jasa. Di sini ada penjelasan 5. Yang pertama, peran dan fungsi uang dalam perekonomian, dan yang kedua sistem moneter serta pengaruhan jumlah uang dan kredit, dan yang ketiga struktur dan fungsi bank sentral, dan yang keempat pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, dan yang kelima pembayaran serta sistem moneter internasional. Ini yang ketiga, uang sebagai penyimpanan nilai sementara. Maksudnya penyimpanan sementara tumbuh sedikit demi sedikit. Kalau misalnya teman-teman kan pastinya semester depan pasti membayar kan, kuliah ini pasti menabung sedikit demi sedikit biar maksudnya sedia payung sebelum hujan, dan juga bisa diinvestasikan. Dan karakteristik keuangan, portability adalah kemudahan uang untuk dibawa kemanapun, dan defaultability adalah kemudahan untuk
dipecah menjadi lebih kecil sehingga dapat